Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin rapat dengan membaca teks. Yang dipimpin itu ada jenderal, ada profesor, ada para intelektual dan pejabat-pejabat tinggi. Saya miris saya mendengar bahwa ternyata orang-orang ini kok berkenan ya dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas seperti itu. Dan ini representasi bangsa Indonesia mempunyai wakil presiden yang tidak mempunyai kemampuan, hanya sekedar memimpin rapat, bukan pidato. Itu harus pakai teks. Artinya dengan jelas kita bisa melihat kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan memang benar apa yang kita duga selama ini, tidak mempunyai kemampuan. Ini yang disorong-sorong oleh bapaknya, dipaksakan oleh bapaknya yang bernama Jokowi untuk menjadi wakil presiden dengan mengotak-atik undang-undang, mengakali konstitusi melalui pamannya dan merusak demokrasi. Tahun 2029 kelihatannya anak yang tidak punya kapasitas ini akan didorong menjadi pemimpin Indonesia. Bagaimana kita bisa mengharapkan ada generasi emas? Ini bukan masalah umur anak muda menjadi pemimpin, bukan itu. Kalau ada anak muda usia di bawah 40 tahun sekalipun mempunyai kapasitas yang luar biasa, kita akan mengakui kok, kita akan angkat jempol juga. Tapi kalau anak muda yang kebetulan dikarbit dan ternyata tidak mempunyai bahan dasar yang mencukupi untuk menjadi seorang wakil presiden dan dipaksakan seperti sekarang, bagi saya itu aib bagi Indonesia dan bencana bagi Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya mewawancari anak muda umur 28 tahun. Saya pikir dia bangga terhadap adanya generasi muda, kelompok milenial yang menjadi pemimpin nasional. Ternyata tidak terjadi sebaliknya. Bahkan bagi dia itu seolah-olah mengubur demokrasi, karena demokrasi itu esensinya adalah kesetaraan akses dan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi apa saja. Dengan cara Jokowi membangun dinasti politik itu, otomatis mimpi anak muda itu hancur lebur karena kesalahan seorang Jokowi. Nah, ini saya ingin memberikan suatu landasan untuk kita diskusikan tentang kapasitas wakil presiden kita. Kemudian tentang bagaimana orang seperti ini dipaksakan dikarbit gitu ya, sehingga ya hasilnya kalau mangga mentah sama sekali dikarbit, apalagi bahannya nggak bagus ya malah busuk kira-kira. Malah busuk. Terus bagaimana kita harus menyikapi kondisi seperti ini kan? Ini aspirasi kemajuan. Maksudnya ya, maksudnya aspirasi kemajuan untuk menunjukkan bahwa bangsa kita ini umur muda sudah bisa memimpin. Itu sudah bagus untuk zaman ini, supaya janganlah pemimpin itu hanya yang sudah pada usia tertentu, itu dianggap bagaimanalah gitu kan cara berpikir mereka. Jadi milenial, yang namanya golongan milenial, malah golongan Z itu yang Gen Z itu kira-kira berharap lebih muda lagi. Enggak Bung, begini Bung, mari kita rasional. Bung Karno angkatan 45, Bung Hatta dan orang-orang pada zaman itu. Itu Tan Malaka masih muda-muda juga. Muda. Tapi apa kemenangan mereka? Mereka itu membaca, Bung. Mereka itu terpelajar. Sekarang ini ada juga. Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Teman-teman, sebelum kita bedah isu panas hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan berikan komentar kalian di bawah teman-teman, sehingga tidak ketinggalan video atau informasi menarik lainnya yang saya sampaikan setiap hari. Nah teman-teman, belakangan ini Republik lagi ramai menyoroti di mana momen rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden
yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Nah, banyak yang merasa miris, kok bisa sekelas wakil presiden memimpin rapat formal di depan Raja Jenderal dan Profesor, tapi masih terpaku penuh pada teks. Nah, teman-teman, apakah ini cerminan atau kapasitas pemimpin kita saat ini? Nah, teman-teman, dalam diskusi antara Rudy Kamri dan pengamat politik, poin utama jelas bahwa menjadi kepemimpinan bukan cuma soal usia muda, tapi soal bahan dasar atau kapasitas. Nah, kita sepakat bahwa anak muda di bawah 40 tahun sah-sah saja jadi pemimpin. Ya, asalkan punya kapasitas luar seperti tokoh bangsa zaman dulu, yaitu Syahrir atau Bung Karno yang terpelajar dan tajam pemikirannya. Ya, teman-teman, masalahnya kalau pemimpin muncul karena dikarbit, nah atau dipaksakan melalui manipulasi konstitusi, ya hasilnya seperti mangga mentah yang dipaksa matang. Ya, bukannya manis, malah bisa busuk. Ya, teman-teman, banyak anak muda sekarang justru merasa mimpi mereka terkubur. Ya, kenapa? Karena esensi demokrasi adalah kesetaraan akses. Ketika dinasti politik dibangun dengan cara mengontak-antik aturan demi kepentingan keluarga, maka kesepakatan bagi anak muda lain yang lebih cerdas dan berkompeten jadi tertutup. Ya, teman-teman, ini bukan soal kemajuan generasi milenial, tapi soal bagaimana martabat bangsa dipertaruhkan di mata dunia. Nah, teman-teman, ada netizen yang bilang nasi sudah jadi bubur. Ya, banyak yang memilih karena faktor bansos atau gemik. Dan sekarang kita harus menjalani konsekuensinya selama 5 tahun ke depan. Ya, sebagai rakyat, tugas kita sekarang bukan menonton, tapi terus bersikap kritis. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama di masa depan karena silau oleh jabatan dan tanpa melihat kompetensi. Nah, teman-teman, ini hanya argumen kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, seperti biasa saya akan mereview komentar teman-teman kita yang sudah menyuarakan hatinya dari video tersebut. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Agustina Mawati, Indonesia banyak orang pintar, banyak orang jenius, banyak orang tegas, berwibawa, berwawasan luas, dan kompeten. Lihat yang begini jadi nggak tahu mau berkata apa. Ya, ayo kita mazulkan saja. Yang setuju Fufu Fafa dimazulkan, ayo mana jempolnya. Ya, kita bukan benci orangnya, tapi kapasitasnya dan kemampuannya belum pantas untuk jadi wapres. Ya, baru kali ini Indonesia punya wapres yang jauh dari wapres-wapres terdahulu. Ya, semoga Bapak Prabowo panjang umur dan sehat dalam lindungan Allah. Ya, memang sangat memalukan lihat dan dengarkan juga. Ya, betul, Tuhan menunjukkan segala sesuatu kebenaran demi dinasti apapun dihalalkan. Ya, sebenarnya rakyat Indonesia bukan karena Gibran, cuman karena Prabowo Subianto lah rakyat memilih. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Setio Wahyudi Ningsi, semoga Pak Prabowo selalu dalam lindungan Tuhan, di tangan beliaulah saya titipkan negara ini. Saya mengharap banyak agar Indonesia menjadi baik, rakyat makmur, negara damai, bebas koruptor. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Aliono, kalau seterusnya seperti ini, hilang harga diri bangsa Indonesia, malu dicangkah dunia. Ya, sebaiknya cari ganti yang mampu berilmu, rakyat pun ngerti bahwa kapasitas, kualitas, kapabilitas, dan kekhawatisannya sama sekali minim dimiliki Gibran. Pak Prabowo harus berpikir sebab bisa menjatuhkan harga diri dan marwah Pak Prabowo sendiri. Kami rakyat Indonesia cinta Pak Prabowo. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Yati Nur Faizah, kasihannya baru kali ini ada wapres yang diolok-olok rakyat. Mending mundur kalau menurut saya daripada malu seumur hidup. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Indah Pamungkas, dulu sebelum pemilu kenapa nggak ada yang berani bicara bahwa di negeri ini banyak putra bangsa yang berkualitas, cerdas, berwawasan luas, yang sudah duduk di lembaga pemerintahan, malah seperti tidak diberi kesempatan. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Nuni Krustiawati, semoga Pak Prabowo selalu sehat, panjang umur.
ya bisa membawa perubahan untuk negeri ini. Tuntas habis koruptor, sita kemiskinan, bukalah pekerjaan sebanyak-banyaknya dan tekan harga kebutuhan pokok. Teman-teman, disampaikan oleh Dasri Masyam, seandainya saya Presiden Prabowo, saya akan segera cari gantinya banyak orang pintar di Republik ini. Ya teman-teman, disampaikan oleh Nana Ruhyana, yang gak habis pikir Prabowo dan para wakil rakyat di DPR atau MPR pura-pura tidak tahu kompetensi penampingnya yang justru bisa berpengaruh terhadap wibawanya dan menjadi beban kinerjanya. Ya, yang perlu kita ketahui adalah mengapa ada orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi berani berbicara di depan orang-orang yang memiliki keahlian. Itu suatu pernyataan besar yang perlu ada jawabannya. Teman-teman, disampaikan oleh Farin Widyanenda, cerminan anak-anak instan di Indonesia belajar jarang, buku kuliah bisa dihitung jari, selalu ngerasa benar. Senangnya nongkrong ketika berpolitik, selalu berpendapat tanpa ilmu dan berpemikiran masa depan. Teman-teman, disampaikan oleh Yulita Nasma, mudah-mudahan Pak Prabowo cepat mengambil tindakan segera daripada nanti bertambah bermasalah lagi, yaitu mewakili kualitas dan kapasitas para pendukungnya yang penting dapat posisi, kedudukan, dan fasilitas. Teman-teman, disampaikan oleh Bantambo, demokrasi memang seperti itu, kita harus legowo, tapi satu yang harus kita ingat, pemimpin itu memang diberikan atau ada karakter pemimpin kepadanya. Ya teman-teman, disampaikan oleh Ofrieni, sudah seperti itu bapaknya merusak dan mengubur demokrasi dalam Indonesia dan konstitusi masih juga dibiarkan dengan kodok bermacam-macam alasan anak muda. Lihatlah dulu kependidikannya, moralnya, dan kapasitasnya. Ini bukan mainan mobil-mobilan seperti terjadi di kantor di Solo. Itu demi kekuasaan 3 periode dan berpembanjangan jabatan, memaksakan anak yang tidak pantas. Si Mungkidi ini tidak peduli dengan sekian jumlah rakyat Indonesia yang dipikirkan hanya keluarganya. Ini sangat menghina rakyat Indonesia. Teman-teman, disampaikan oleh LVYV, salam waras buat masyarakat Indonesia yang masih waras. Ya, satu kata, bagaimana bila negara di sebelah malu-maluin. Ya teman-teman, disampaikan oleh saudara kita Edi Wahyu Wadu, udah buru-buru aja makhlukin bikin malu aja, Indonesia 2 kayak begitu bikin malu aja. Ya teman-teman, disampaikan oleh saudari kita Iwan Sutarman, Presiden punya prerogatif untuk kapan saja diganti pembantunya termasuk wakilnya. Semoga secepatnya diganti dan wakil sudah siap untuk bersama-sama dengan pemimpin Republik Indonesia dan dunia ini. Amin. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Pemasa, memang Jokowi itu cari orang yang tidak benar untuk pemimpinan bangsa ini. Contoh Bahli yang tidak bisa bahasa Inggris dan kuliah di universitas yang tidak ada di Google. Itu kata Bapak Presiden kita Prabowo. Ya, teman-teman, demikian saja review komentar teman-teman kita dari cuplikan video ini. Teman-teman, sebagai rakyat Indonesia, kita harus menyuarakan juga bagaimana pendapat kita. Teman-teman, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar di bawah sehingga kita bisa bertukar pikiran bersama. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa untuk tonton terus video seru dari saya setiap harinya. Teman-teman, salam NKRI, harga mati.